Selamat pagi, Sobat Ediscore. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Wah, Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul. Dan gak kerasa loh, kita udah sampai di bulan Desember. Ini bulan ke-12 dari setiap tahunnya, dimana mungkin bulan yang penuh dengan pengharapan ketika resolusi Anda bisa terwujud. Ya amin, kalau misalnya belum ya Anda harus berpikir ulang gitu tentang sebuah resolusi yang seyogianya itu setiap tahun harus berganti. Bahkan setiap tahun itu sifatnya fluktuatif. Jadi kalau sekarang di tahun 2019 misalnya resolusi Anda tuh punya income sekian. Nah, 2020 awal itu kan bikin resolusi lagi tuh harus ada di angka sekian. Semoga sih ya hampir 70% atau tayang sekat kalau bisa 100% semua resolusi Anda bisa terwujud. Nah, di pagi hari ini saya sudah berada di satu lokasi, satu ruangan. Ini ruangan favorit saya sebetulnya ketika saya masuk ke Pevindo Biro Kredit. Ruangan yang santai, di belakang saya pun ada TV, lebih ke break area sih ya sebetulnya ya. Kita akan sama-sama berbincang dalam program Bincang Santai bersama dengan ID Score. Dan tinggal satu pertemuan lagi, nanti di 2 minggu ke depan ada satu tema yang akan kami bahas. Jadi kami juga butuh masukan nih dari Anda, Sobat ID Score yang senantiasa setia nonton dari mulai pertengahan tahun lalu sampai dengan penghujung tahun 2020 ini. Apa sih yang harus dikelola lebih baik lagi? Apakah mungkin ada ide-ide yang mau Anda sampaikan? Silakan di kolom chat boleh. Kalau mau berkomentar di direct message-nya dari akun Instagram Ediscore juga boleh. Kita butuh masukan dari Anda. Lebih baik lagi di tahun depan, mungkin ada usulan, Mas kalau bisa kita live dong dari venue-nya outdoor, seputar kantor aja misalnya karena masih pandemi COVID-19. Nah itu juga bisa gitu loh. Atau mungkin Anda punya usulan-usulan yang sifatnya membangun tentang tema misalnya, boleh semuanya. Nah, itu yang kami harapkan terjadi ya, sebagai sebuah bentuk kesempurnaan dari program-program ID Score dengan bijak santai pada tahun depan. Nah, bagi Sobat ID Score yang setia selalu mengikuti program-program kami di Bincang Santai ini, terima kasih banyak. Sudah hampir 6 bulanan ya, kita memberikan banyak edukasi tentang hal-hal mendasar dan apa sajakah yang ada di dalam atau internal Pevindo Biro Kredit, sehingga ini tidak lagi menjadi sebuah hal yang jauh antara para member, mungkin juga para calon member dan juga loyalis dari ID Score sendiri, sehingga beberapa tema itu sengaja kami siapkan yang berhubungan dengan internal dari Pevindo Biro Kredit. Bagi yang belum bergabung, silakan Anda bisa follow terlebih dahulu, dan kami yakin dari sekian banyak hal yang kami sampaikan itu edukasi yang sifatnya mungkin perlu Anda ketahui pasti didapatkan. Anda bisa follow di akun Instagramnya ID Score. Yang belum silakan follow dulu. Yang udah, kita punya banyak sekali platform yang mungkin bisa menjadi sebuah edukasi juga. Ada di LinkedIn, kemudian juga di Instagram, dan mungkin tahun depan didoakan kita bisa merambah ke kanal YouTube ya, untuk bisa lebih memastikan edukasi-edukasi yang kami sampaikan setiap 2 minggu sekali. Nah, komentar Anda masih kami tunggu tentang acara ini. Akankah dilanjutkan di tahun depan? Kalau ada manfaatnya, silakan komentar Anda. Kalau punya ide-ide tentang bagaimana program ini seharusnya sesuai dengan keinginan Anda, silakan juga beri komentar di kolom chat atau di akun Instagram kami. Pokoknya masukan-masukan yang positif kami tunggu untuk kemajuan dari program Bincang Santai bersama dengan ID Score. Oke, hari ini saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, internalnya Pevindo Biro Kredit itu harus dicaringkan, walaupun sifatnya tipis-tipis ya, dalam artian begini, ya nggak harus melulu datang ke sini untuk tahu gitu loh. Sekarang banyak media-media sebagai media penyampai edukasi yang betul-betul menjadi sebuah literasi agar Anda bisa mengerti, oh kalau kita bicara masalah data governance seperti ini, oh kalau kita bicara masalah hal yang berhubungan dengan strategi itu seperti ini gitu loh. Nah, kebetulan di pagi hari ini saya sudah bersama dengan seorang yang tadinya beliau itu agak-agak sedikit nggak pede ketika ngomong di depan umum. Sempat sharing sama saya juga, kalau ngomong depan kamera tuh apa yang saya lihat ya? Saya cuma simpel jawab, titik di kamera aja yang kita lihat. Dan jangan anggap ini sebagai sebuah aturan yang formal gitu ya. Kita ngobrol santai bersama dengan Division Head of Data Management dari ID Score. Sudah bergabung bersama kami di Instagram Live. Saya mau manggilnya Mas aja deh, Mas Ilham Farid selaku Division Head of Data Management. Selamat pagi Mas Farid. Selamat pagi, Mas Daryl. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas Farid, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana ya? Mas, harus aman, Mas. Apa? Sorry, Ya, gimana? Gimana? Harus aman nih. Mas, harus aman ya. Baik, Mas Farid. Udah berapa lama di ID Score, Mas Farid?
Aku sambut dulu Sobat Ediscore dulu, Mas Daryl. Ya. Selamat pagi, Sobat Ediscore. Terima kasih udah bergabung juga bersama saya juga dengan Mas Daryl juga. Terima kasih Mas Daryl acaranya sama-sama. pagi ini, Mas. Oke. Mas Farid, ngobrol dong. Saya di Ediscore belum setahun ya Mas ya. Artinya hampir setahun lah ya, gitu. Jadi masih anak baru lah, Mas, masih junior di sini. Masih anak bawang, belum senior gitu ya. Oke, Mas, ini kan kalau kita melihat dari temanya, sebetulnya kan judulnya tuh bincang santai gitu lah. Tapi temanya agak terdengar berat nih, data governance dan penerapannya di ID Score. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang berpikir, waduh, ini temanya berat banget nih. Sekarang saya mau tanya dulu secara prinsipal dari perspektifnya seorang Mas Farid sendiri. Yang menarik dari data itu, dari perspektifnya Mas Farid itu apa sih sebetulnya, Mas? Gini, makasih Mas Daryl. Buat Sobat Ediscore juga mungkin saya yakin sudah tahu lah ya mengenai data. Memang kalau kita bicara data governance jadi terlihat agak berat gitu ya dengan konsepnya gitu ya, bahwa data governance itu apa sih, tata kelola. Tapi mungkin saya akan mundur dulu mengenai datanya sendiri seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah data itu, kita bicara masalah sebuah fakta atau sebuah uraian peristiwa atau apa ya yang memang saat ini memang belum diolah. Itu kita berbicara data, atau pada dasarnya kita bilang data itu sekumpulan informasi lah, gitu Mas Daryl. Nah, perbedaannya dengan informasi sendiri, yaitu informasi itu adalah hasil pengolahan datanya. Kita sampaikan seperti itu. Artinya informasi itu adalah data yang sudah kita kelola dengan satu metode atau metode tertentu ya kan, dimana hasilnya itu bisa kita gunakan untuk mengambil satu keputusan. Nah ini menariknya, jadi data itu bisa sangat bermanfaat dan bisa juga tidak bermanfaat gitu ya. Dimana kalau itu bermanfaat, bagaimana kita mengelolanya dengan baik, kita juga bisa menyerapnya dengan baik dan dimanfaatkan juga dengan baik. Artinya kalau kita melakukan pengolahan data yang baik, terus kita langsung gabungkan dengan hasil analisa dan lain-lain, saya yakin itu bisa jadi suatu informasi yang bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih sih gitu, Mas. Tapi kalau bicara masalah data sendiri, ini kan data yang terhubung secara internal atau bagaimana sebetulnya? Apakah data yang diterima dari luar kemudian diolah di dalam atau seperti apa, Mas Farid? Nah, tadi kalau saya mundur flashback tadi yang pertama Mas ya mengenai definisinya sendiri. Data itu kan memang kalau kita bicara data itu berbeda dengan informasi, itu adalah memang data itu tadinya sesuatu yang belum bermakna nih, ya kan? Kalau fungsi atau tujuannya. Sedangkan kalau informasi sendiri memang sesuatu yang sudah kita bilang sudah diolah dengan baik dan bermakna. Jadi hasilnya, nah itu yang harus digunakan. Nah kalau kita bicara sumber data itu sendiri ada internal, ada eksternal nih Mas, gitu. Kalau kita bicara sumber data tadi di ID Score, kalau kita masuk ke dalam ID Score sendiri mengelola data tidak hanya dari internal, tapi yang paling utama adalah eksternal, data-data yang kita terima nih Mas, karena ini merupakan aset dari ID Score sendiri gitu ya. Nah itu data-data yang kita terima, kita kelola dengan baik untuk bisa menghasilkan satu informasi, kurang lebih begitu. Oke. Sekarang kita udah masuk era digital transformasi ya. Berarti semuanya itu memang kerap dikaitkan dengan aspek digital, prosesnya pun secara digital gitu loh. Nah, peran data itu seperti apa gitu loh? Kalau kita bandingkan dengan konvensional kan agak sedikit, harus satu persatu segala macamnya secara konvensional, bikin capek, bahkan bikin stres. Tapi faktanya ketika kita melakukan hal yang sifatnya lebih ke digital juga bikin capek juga gitu inputnya. Nah, seperti apa sih sebetulnya peran data di dalam era digital transformasi sekarang ini, Mas Farid? Nah, peran data di dalam transformasi digital, mungkin saya bicara dulu dengan pengertian transformasi digital. Saya yakin mungkin ini di era, mungkin di pembahasan sebelumnya mungkin Mas Daryl pernah bahas misalnya industri 4.0 gitu ya, di mana kadang-kadang itu semuanya adalah serba digital. Nah, yang menjadi kendala adalah bagaimana kita mentransformasi digital itu kan. Nah, transformasi digital sendiri kan pengertiannya adalah perubahan yang terjadi dalam suatu proses atau dalam suatu sistem nih Mas, yang tadinya manual menjadi otomatis gitu, baik dari sistemnya, kemampuannya, kecepatannya, pelayanannya, semua. Nah, apa sih peran data? Kalau dulu kita melihat yang menjadi faktor atau menjadi aspek utama dari transformasi digital itu
sebelumnya kan memang ya kita melihatnya ada people-nya yang pertama Mas, atau orangnya gitu ya. Yang kedua adalah prosesnya. Yang ketiga adalah teknologinya. Nah, sekarang ini tidak hanya tiga itu, ternyata data menjadi punya elemen penting nih dalam perannya ya kan. Data itu bisa menjadi satu bahan dasar teknologi. Kalau dulu kita bicara data itu adalah sesuatu yang sifatnya hanya sebagai penunjang di dalam teknologi, sekarang itu data itu enggak, data itu bisa kita olah, kita bisa menjadikan satu rekam digital gitu ya, bahkan bisa kita kelola untuk bisa menghasilkan satu analisa buat keputusan, buat optimalisasi produk, untuk menghadirkan satu konsep bisnis baru. Nah itu yang menurut saya peran data itu menjadi penting sih Mas. Itu berarti sama dengan aset ya, Mas Farid ya, kalau kita ngomong masalah data gitu ya. Betul. Jadi data itu sangat melekat banget dan itu menjadi asetnya, baik bagi perorangan maupun bagi perusahaan, gitu Mas. Oke, ini kan ada dua nih, baik perorangan maupun juga perusahaan. Nah, ini biar Sobat Eskor lebih tahu ya, karena memang apapun lini bisnis dari sebuah perusahaan itu kan ujung-ujungnya adalah customer satisfaction, kepuasan dari para pelanggan sendiri. Nah, boleh nggak di-sharingkan dari apa yang Mas Farid lakukan di ID Score sehingga itu merupakan satu hal yang menyenangkan gitu. Apa sih upaya yang mungkin bisa dihubungkan antara tujuan strategi bisnis dan juga datanya yang diolah itu seperti apa gitu sehingga ada customer satisfaction di luar sana, Mas Farid? Oke, terima kasih Mas Daryl. Ini mungkin buat Sobat ID Score, mungkin yang pertama itu adalah di dalam transformasi digital itu, yang pertama itu tantangan nih Mas. Kita bicara tantangan. Tantangan dari 4 aspek yang tadi saya bicarakan, yaitu dari people-nya, bagaimana kesenjangan yang terjadi, kemampuannya, skill-nya, terus dari prosesnya, terus dari teknologinya, termasuk dari data nih Mas. Data itu kan yang kita harapkan dari semua customer, terutama yaitu adalah pelayanan, kecepatan dan keamanan. Itu kan yang pertama kan ya, menjadi satu harapan dari customer. Ya, ID Score berkomitmen nih Mas. Nah, ID Score itu mempunyai satu operasional data lingkup di data ya kan. Yang pertama adalah kita melakukan satu perencanaan strategi data. Nah itu yang terpenting. Mas. Ya, kenapa? Karena ID Score sendiri kan memiliki satu aset nih Mas. Aset itu data yang tadi kita kelola dari berbagai sumber data. Nah, di mana kita punya misi atau visinya adalah mewujudkan lembaga biro kredit dengan ekosistem data yang terintegrasi dari berbagai multi industri yang kita kelola untuk mendukung layanan lembaga keuangan. Pasti Mas ini. Jadi highlightnya adalah lembaga keuangan, yaitu dalam hal bagaimana mengelola informasi tersebut berguna untuk pengelolaan risiko. Nah, itulah menjadi dasar kita bergerak dalam hal mengenai data pengelolaannya sendiri. Nah, kembali ke tadi, berarti karena ini adalah aset dan adalah suatu hal yang memang kita harus kelola dengan baik, maka kita harus melakukan satu strategi ini Mas. Strateginya sendiri itu memang kalau kita bicara strateginya itu tidak lepas dari komitmen dari atas manajemen sampai bawah, dan begitu pun dengan integrasi dari keseluruhan proses nih di dalam ID Score sendiri. Nah ini memang selalu berkesinambungan dan bersinergi. Nah, yang menjadi fokus kita dalam hal operasional data di lingkungan ID Score, mungkin sobat-sobat ID Score akan lebih paham bagaimana kita mengelola data itu. Ada fokus 3 nih Mas, mungkin kalau saya boleh share ya kan. Yang pertama itu ada kualitasnya Mas. Kualitasnya itu sendiri kita harus punya keyakinan nih atas kualitas data yang kita kelola itu menghasilkan suatu hasil informasi yang bermanfaat. Jadi kualitasnya kita lihat. Jadi, khususnya di perkreditan ya, karena memang ID Score sendiri adalah sebuah LPIP nih, lembaga pengelola informasi perkreditan, di mana kualitas itu menjadi faktor atau mungkin nilai utama lah yang kita jual di sini datanya. Terus yang kedua adalah keamanan. Keamanan itu sendiri menjadi faktor terpenting juga di kita. Bagaimana kita mengelola data tersebut aman, kita punya keyakinan dengan tata kelola yang baik. Dan yang terakhir adalah kerahasiaan. Kalau mungkin di luar sana teman-teman ID Score tahu ada yang disebut data privacy, data proteksi gitu ya. Nah disinilah kerahasiaan ini, karena kita yakin data ini tidak lagi mungkin tidak seperti 4-5 tahun yang lalu gitu ya, yang kita beranggapan data sesuatu yang tabu ya, yang mungkin
Data itu tidak bisa terekspos, tidak terlihat, tidak bisa dicuri. Data itu harus melekat. Itu mempunyai satu aturan yang juga kita diatur oleh regulasi, ya. Nah, itu yang kita harus tunduk dan patuh, Mas. Kurang lebih sih itu, Mas. Oke, sebelum kita bahas lebih detail tentang data apa saja sih yang dikelola sama Ediscore ya, saya mau sedikit nambahin atau minta statement penjelasan dari Pak Mas Farid nih. Kan tadi dikatakan ada hal yang paling penting sehingga para customer atau sobat Ediscore tuh lebih yakin ketika trust-nya itu kuat gitu loh. Data saya kejamin nggak nih kerahasiaannya nih. Nah, kira-kira setiap tahun itu kan pasti banyak inovasi nih Mas Farid, dari sebuah ide, ada kreativitas, ada inovasi yang dilahirkan. Nah, bagaimana kira-kira Ediscore memberikan satu kontribusi agar trust atau kepercayaan dari sobat Ediscore itu bisa semakin kuat gitu loh dari tahun ke tahun. Ini kan PR berat sebetulnya. Apalagi sekarang banyak istilah yang orang jual data, jual beli data segala macam, hingga privasi orang tuh dengan gampang terganggu gitu loh. Secara dapurnya tuh pengolahannya bagaimana kira-kira Mas Farid? Jadi kalau mungkin saya gambarkan, yang pertama kita tuh mengelola data itu kita mendapatkan suatu informasi dari lembaga OJK ya Mas ya, yaitu kita punya data yang namanya SLIC gitu ya, atau sistem layanan informasi keuangan. Ini adalah suatu aset ya kan, di mana data ini mempunyai sumber data perkreditan dari seluruh lembaga keuangan, perbankan dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara data, mungkin saya langsung masuk aja Mas Daril ya, data apa sih yang kita kelola ya. Jadi kita kelola itu data tadi SLIC itu, terus kemudian kita juga mengelola data non SLIC ya, atau kita bisa bilang data-data yang belum masuk ke SLIC, tapi itu lebih banyak sekarang di luar sana, yaitu data-data seperti peer-to-peer, lending, fintech dan lain-lain ya. Terus yang berikutnya kita juga punya data yang disebut data sumber lain nih Mas, atau kita sebut other data. Data-data penunjang yang bisa menjadi tambahan analisa buat teman-teman sobat Ediscore yang menganalisa nih atau lembaga keuangan, baik itu data-data berupa data dari BPJS, DJP, MA, Telco, mungkin TV kabel, kita kelola itu semua. Dan yang terakhir adalah komitmen kita terhadap data itu sendiri. Ya, jadi jumlah sumber data yang kita kelola itu ada kurang lebih 18. Nah, kita harus mempunyai satu strategi. Yang pertama tadi kalau saya sampaikan, yang pertama itu adalah tantangannya adalah bagaimana manajemen kita atau stakeholder kita mempunyai komitmen dan punya arahan. Yang kedua adalah bisnis. Kita juga harus mempunyai satu strategi bisnisnya, seperti apa melahirkan suatu produk-produk. Nah, dari kami orang-orang data nih Mas, kita mempunyai satu prinsip, yaitu bagaimana kita mengelola data itu. Nah, itulah yang kita sebut sekarang kita menerapkan beberapa tata kelola. Nah, tata kelola ini sendiri kan tidak hanya sebatas perencanaan, pengelolaan, pengembangan, tapi juga di sini kita ada pengendalian, Mas. Di mana pengendalian itu kita atur, kita maksimalkan dari mulai sumber data kita terima sampai kita olah di sini, kita integrasikan, kita gabungkan sampai menjadi suatu informasi yang bisa dikonsum ya oleh lembaga keuangan atau lembaga perkreditan atau mungkin sebuah debitur lah, seorang debitur lah kita bilang gitu ya. Nah, itu bisa bermanfaat. Semua itu kita gabungkan datanya dalam satu proses yang panjang sekali Mas prosesnya, sampai akhirnya data itu bisa kita dikonsum, diterima, dan itu dengan mudahnya Sobat Ediscore bisa melihat analisanya bahwa kemampuan dari orang ini seperti apa sih, gambaran orang ini seperti apa, informasi lain dari hal kreditnya seperti apa, mungkin di luar kredit pun kita juga memberikan informasinya. Itu sih kurang lebih Mas. Oke, boleh dikasih sedikit analogi yang lebih mudah dicerna nggak kira-kira? Kalau tadi Mas Farid mengatakan diolah datanya, ini definisi diolah itu seperti apa agar Sobat Ediscore bisa lebih ngerti sehingga penerapannya itu bisa lebih masif lagi di luar? Oke, di kita memang sumber data itu adalah sumber data yang kita terima itu kita kelola nih Mas. Dari mulai kita data collection ya, kita bicara kita mengkoleksi data nih, kita mendapatkan sumber data itu pun datanya pun sendiri diproses sudah by system semuanya tanpa interupsi atau bukan oleh manual gitu ya. Artinya itu diproses, kita jaga sekali dengan kerahasiaannya, itu kita proses. Dan kemudian data-data ini kita integrasikan, kita konsolidasikan nih Mas.
dari sumber data lain, dari fasilitas lain, itu kita gabungkan, kita lakukan suatu proses agregasi. Kalau kita bilang di teman-teman data mungkin udah paham nih, agregasi data itu kita gabungkan, kita konsolidasikan, kita matchingkan gitu ya, sampai bisa menjadi satu data di mana seorang debitur itu memiliki satu informasi secara keseluruhan nih, yang tadinya terdistribute nih Mas, silo per data tersebar gitu ya, itu bisa menjadi satu informasi yang kita bisa lihat. Misalnya namanya Mas Daryl punya informasi apa sih gitu ya, punya informasi apa, punya activity apa, punya informasi seperti apa, itu sudah kita gabungkan dalam satu konsolidasi data. Nah, data itulah yang akhirnya kita keluarkan dalam bentuk scoring ya, seperti produk kita juga ada ID score ya, scoring di mana iya di luar sana itu skor itu sangat penting, jadi itu bisa mencerminkan bahwa debitur tersebut kemampuan, kelayakan itu seperti apa sih. Nah, itu bisa menjadi kontrol buat teman-teman di dalam hal analisa kreditnya, seperti resikonya gitu. Oke, tapi sesimpel apa kira-kira penerapan tata kelola data atau data governance di ID Score sehingga ini bisa mencapai prospek bagus lah ke depannya dari tahun ke tahun, atau paling tidak sesuai dengan target yang diinginkan sama manajemen? Ya. Oke, terima kasih Mas Daryl. Mungkin kalau kita sudah masuk ke dalam tata kelola nih Mas ya, tata kelola itu tidak serta-merta menjadi satu prinsip atau konsep yang kita kelola dengan tidak hanya kelola ya, karena kita kan melihat juga di sini ada teknologinya, ada people-nya, ada prosesnya. Nah, yang kita kelola di sini memang core-nya kita adalah data. Yang tadi seperti saya sampaikan, yaitu kita adalah lembaga biro kredit yang mengelola data gitu ya. Nah, artinya prinsip dan praktiknya harus benar. Dan ini juga ada yang namanya kita sebut best practice-nya gitu Mas ya, atau bagaimana menerapkannya gitu ya. Nah, ada beberapa elemen dalam tata kelola, atau kita sebut mungkin prinsipnya adalah data governance, karena kita juga mengambil satu konsep prinsip di DMBOK ya, kalau kita lihat data manajemen BOK ya, itu teman-teman bisa cari tuh literaturnya, banyak sekali, bahkan training-trainingnya ya, di mana area-area itu sudah dimappingkan dan sudah dijelaskan dengan baik. Nah, di situ tergabung tuh Mas, ada people dan teknologi dan policy-nya gitu ya. Nah, itu semua kita terapkan. Jadi kalau kita sampelnya di dalam elemen data governance atau tata kelolanya itu, yang pertama kita harus punya namanya ownership data Mas, kepemilikan data itu sendiri. Nah, itu trust-nya kan di situ ya Mas. Artinya kalau kita bicara data, berarti kepemilikannya siapa, si OJK atau dari sumber data lain gitu ya. Nah, terus yang kemudian kita harus yakin dengan informasinya harus tepat, karena kita harus ada penyusunan bagaimana mengelola itu menjadi tepat informasinya. Jadi kita bisa bilang waktu prosesnya juga harus tepat. Jadi data itu harus kita kelola dengan tepat, karena kebutuhan sekarang di transformasi digital tuh sangat real time ya Mas ya. Jadi timeline of information itu harus jelas gitu ya. Yang berikutnya adalah arsitektur enterprise-nya. Kita bicara enterprise berarti keseluruhan nih Mas, saling integrasi dari satu proses lain, dari IT-nya, dari datanya, dari bisnisnya, dari manajemennya, dari policy-nya gitu ya, semua. Terus yang terakhir adalah kepatuhan. Ini compliance, karena kita memang diawasi dan bagaimana kita mengelolanya. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh OJK, karena kita masuk dalam BPIP-nya ya, jadi itu memang diawasi benar-benar pengelolaannya. Itu setiap tahun kita dilakukan audit, kita dimonitor gitu ya. Nah, kalau kita bicara good practice-nya Mas, atau mungkin best practice-nya, bagaimana sih menerapkan tata kelola. Nah, yang kita lakukan di ID Score, sobat-sobat ID Score, ini adalah yang pertama tadi, penyusunan strategi. Strategi ini memang penting sekali. Ini harus ada komitmen dari manajemen. Ya, manajemen itu komitmen bahwa manajemen sudah bisa menentukan nih apa sih yang diharapkan dari data yang kita terima. Itu menjadi apa. Kemudian bisnisnya juga harus komitmen. Dia ingin melahirkan suatu produk apa gitu ya. Nah, ini semua harus duduk bareng, harus bersinergi untuk bisa menghasilkan satu strategi. Nah, yang kemudian yang kedua adalah good practice-nya adalah kita mengimplementasikan itu secara bertahap Mas.
Nah, kalau kita bicara konsep tata kelola, kadang-kadang salah buat teman-teman atau sobat ID Score di sana, kita langsung semua sekaligus gitu ya, berbarengan Iya. gitu. Padahal pelan-pelan nih kita bertahap. Kita tahu nggak bisa dilakukan paralel secara bersamaan. Dari mulai apa sih kita bagaimana mengelola data koleksinya, itu harus benar. Oke. Bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana melakukan pemrosesannya, memappingkan datanya, mentransformasi datanya, itu pelan-pelan Mas. Sampai bagaimana polisinya, diaturnya, keamanannya, sampai dengan menghasilkan satu informasi yang dibutuhkan oleh satu produk gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah menerapkan strategi data governance-nya sendiri. Itu juga harus komitmen, jadi harus ada inisiatif. Dan yang terakhir adalah menerapkan standarisasi, Mas. Nah, standarisasi itu adalah ini adalah kaitannya dengan culture nih, Mas. Jadi kalau kita bicara manual gitu ya, itu challenge banget sih ya buat suatu perusahaan kalau kita selalu dulu berprosesnya sangat erat dengan manual aja deh, atau sistem aja semua gitu ya. Tapi prosesnya dilupakan, polisinya dilupakan, kebijakannya dilupakan. Itu salah juga. Nah, itulah kita harus bikin satu standarisasi. Gitu, Oke, Mas. bentar, saya potong sedikit ya. Ini kan kalau misalnya tidak diekspos dalam perbincangan live Instagram ini kan mungkin para sobat editor nggak tahu gitu ya. Nah, ada nggak sih satu edukasi yang mungkin diberikan sama ID Score sendiri, baik mungkin juga lewat Instagram atau dengan edukasi workshop misalnya, agar mereka tuh bisa lebih tahu gitu loh, selain program Bincang Santai ini. Apa kira-kira sebuah media penyampai yang mungkin jadi satu pembelajaran dan juga edukasi untuk sobat ID Score, Pak? Jadi ngerti nih tentang hal ini nih. Oke, jadi kalau kita bicara buat sobat ID Score ya, steril, dan ini kita beralih lagi, base-nya adalah ID Score sendiri sebagai pengelola data. Jadi satu mungkin informasi yang paling mudah ya adalah bagaimana kita memahami sebuah data, bagaimana kita memahami data itu dikelola dengan baik bisa menghasilkan suatu informasi. Dan dalam memprosesnya sendiri itu harus ada pengelolaan. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara manajemen tata kelola, tata kelola itu adalah suatu bentuknya adalah proses atau prinsip-prinsip yang kita terapkan ya Mas ya. Opposite-nya lah ya kita bilang ya, untuk memastikan bahwa data itu dikelola. Sedangkan data manajemen adalah bagaimana memprosesnya data itu dengan konsep tadi biar bisa mencapai satu goals gitu ya. Nah, di sini kaitannya dengan di ID Score, kita mengelola data itu, data yang tersebar banyak itu, data yang mungkin teman-teman bisa dapat misalnya langsung dari Slick gitu ya Mas ya. Mungkin informasinya jelas, tapi mungkin terbatas gitu ya. Nah, disinilah tugasnya ID Score memberikan satu informasi yang lebih luas, yang lebih bermanfaat, tidak hanya fokus ke data, mungkin kita bilang data perkreditan gitu ya, tapi seluruh data. Dan itu mungkin pengembangan kita terus-menerus dari tahun ke tahun. Seperti itu sih Mas. Berarti ini challenging banget ya sebetulnya ya, PR banget untuk nentuin strateginya seperti apa, kemudian juga internalnya seperti apa, hingga penyampaian di publik itu kan kebanyakan sobat ekskul cuma pengen tahu, oh keren ya, oh udah ya, tapi behind the scene-nya itu loh Mas Farid ya, kadang-kadang bikin nggak bisa tidur segala macamnya, meningkatkan stresnya. Oke, mohon izin, ini kami mengundang Anda untuk berinteraksi juga, bertanya tentang apa yang kami bahas pada kesempatan kali, termasuk nanti kita minta polling Anda ya, bagaimana perkembangan dari program ini yang Anda harapkan di tahun depan, karena kita udah masuk di bulan Desember, otomatis kan setiap tahun itu harus ada satu kemajuan berarti dari program, dari informasi penyampaian, dan juga dari internalnya ID Score. Kita coba lihat dulu yang sudah memberikan interaksi dari Adit 09T. Saya mau izin bertanya nih Pak Farid, bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut di era seperti ini? Apakah tantangan di awal tahun nanti akan semakin tinggi Pak? Dan atau bagaimana? Mohon jawabannya Pak Farid. Oke, kita undang Anda mau berinteraksi, silakan di kolom chat yang sudah bergabung bersama kami untuk bisa ngobrol langsung bersama dengan kita bertiga via chat. Silakan Pak Farid, Mas Farid ya, dijabarkan terlebih dahulu. Tantangannya adalah yang pertama itu tadi mungkin saya jelaskan kembali ya Mas Daryl, adalah komitmen Mas, dan kita mau terbuka ya, dan yang menjadi standar buat kami di ID Score yaitu kita mau berubah dan berkembang, itu Mas, kita jangan tertutup
Jadi artinya perkembangan di luar sana, baik teknologi, baik data, era digital, industri 4.0, kita harus melihat nih, harus peka ya, melihat kebutuhan dari pasar, market. Nah, dari kebutuhan itulah kita harus melihat sumber data apa sih yang aset yang kita punya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan data itu bisa menjadi satu bermanfaat untuk kebutuhan produk-produk tertentu ya, yang kita akan implementasikan nih. Artinya kita harus melihat nih tren marketnya seperti apa. Nah, tantangannya adalah ya komitmen yang tadi dan keterbukaan itu dan mau berkembang. Ya itu makanya saya selalu bilang ke tim saya sendiri gitu ya, harus mau berkembang dan berubah. Nah, itu kita harus begitu. Kurang lebih gitu ya, Mas. Iya, oke. Nah, kalau bicara masalah berubah gitu loh, saya jadi terpikir banyak orang tuh mengatakan pilih berubah atau punah gitu ya. Nah, ini kan erat keterkaitannya dengan strategi. Ya, benar ya Mas Farid ya, mau berubah atau punah gitu loh. Berarti kan kalau kita bicara masalah berubah, ini kan erat keterkaitannya dengan sebuah strategi. Apa sih strategi yang mungkin dilakukan agar sobat Ediscord ini juga bisa lebih ngerti adaptif seperti apa yang dimaksudkan dengan menggunakan strategi dari Ediscord khususnya untuk tata kelola data sendiri, Mas Farid? Apa strateginya Mas ya? Jadi kalau kita strateginya adalah kita melakukan perencanaan nih Mas. Yang pertama itu adalah itu ya, kita melakukan perencanaan. Di tempat kami itu di ID Score sendiri itu kita memiliki satu area ya kan, di mana area itu kita selalu ada tim yang berperan sebagai research, di mana dia akan mengolahnya seperti apa, dia akan menganalisa trennya seperti apa. Dan itu kita bersinergi dan berkolaborasi bagaimana melahirkan satu produk-produk yang dibutuhkan. Nah, artinya apa sih yang kita miliki? Kita sudah memiliki aset nih Mas. Nah, aset-aset itu kita kelola, kita kembangkan menjadi satu informatif yang bisa dibutuhkan oleh si trend market ini, gitu ya. Nah, itu yang jangan sampai kita tertinggal nih. Nah, ID Score tuh selalu komitmen tuh untuk itu. Jadi kita selalu peka untuk melihat itu. Jadi kalau kita bicara strateginya ya adalah kita berkolaborasi dalam hal perencanaannya nih. Kita melakukan research dan lain-lain. Yang kemudian kita melakukan perencanaan dan penyusunan bagaimana mengelola aset tadi. Menyesuaikan dengan kebutuhan market itu, kita gabungkan, kita integrasikan. Yang mungkin kalau teman-teman dulu kita lihat ada BI checking ya, kita hanya bisa melihat BI checking itu adalah kemampuan dari orang itu membayar. Kan tidak hanya sebatas kemampuan bayar itu mungkin menjadi satu standar, tapi masih banyak informasi lain yang kita bisa lakukan. Misalnya bagaimana dia kemampuan dalam hal pembayaran di perpajakannya seperti apa, di telekomunikasinya, di informasi-informasi lain, itu menjadi insight buat kami juga untuk melihat bagaimana harus kita kelola data itu. Nah, itu menjadi strategi-strategi yang diterapkan oleh manajemen, oleh bisnis dalam melakukan riset-risetnya, dan kita kelolalah dengan tata kelola yang benar. Yang tadi Mas ya, dengan perencanaan sampai dengan outputnya, goalsnya seperti apa. Oke, baiklah. Ini pertanyaan dari Adit 09 kembali interaksi. Saya izin kembali bertanya nih Pak Farid mengenai skor yang akan diterima oleh debitur. Apakah pembayaran pay later seperti di marketplace di Shopee maupun di Gojek itu kalau telat ngebayar atau gagal bayar akan pengaruhi nilai skor nggak Pak kira-kira? Oke, sebenarnya gini, kalau kita ngomong bicara sekarang lagi tren nih Mas ya di e-commerce ya. Di e-commerce itu kalau kita bilang kredit itu kan selalu kita lihat adalah ada satu periode pembiayaan. Periode pembiayaan itu mungkin saya masuk nih ke ranah kreditnya Mas. Jadi ada periode pembiayaan di mana di situ terekspos angsurannya, gitu ya, angsurannya. Jadi masih angsuran yang dimiliki. Tapi sekarang memang untuk kecepatan pelayanan dan kemudahan dari customer, banyak penyedia kredit itu melahirkan satu produk baru nih Mas, seperti yang tadi ditanyakan, yaitu pay later gitu ya. Sebenarnya pay later itu adalah bagaimana melakukan satu konsep kemudahan buat si customer untuk berkomitmen membayar nih, tapi mungkin ditunda. Nah, jadi kendala kalau dia itu tidak melakukan pembayaran pada saat termin atau tempo yang sudah diberikan. Nah, ketika dia melakukan pembayaran, barulah itu jatuh dalam bentuk kelayakan dari angsurannya sendiri.
Nah itu bisa menjadi terobses terhadap skornya mas. Tapi selama dia berkomitmen dalam tempo yang tadi diberikan, itu tidak akan terekspos dalam skornya. Artinya skornya baik-baik aja. Tapi ketika dia melewati, bentuknya jalan lah. Gitu, mas. Lebih ke kepatuhan sih ya sebetulnya, balik lagi ke mindset disiplinnya gitu ya mas ya. Oke, baik. Nah, saya pengen tahu ini kan kalau kita bicara masalah transformasi digital, semuanya tidak lagi secara manual dan juga konvensional, menarik minat millennials nggak sih kalau tentang data ini sehingga jadi sebuah tren berkarir nih misalnya ke depannya, gimana pandangannya Mas Adit? Terima kasih Mas Daryl, ini menarik sih Mas Daryl ya. Saya juga memang berangkat, saya ini memang mindsetnya adalah mungkin kalau kita bilang faktnya gitu ya, saya itu di IT Mas, di developer dulu, kita dari mulai program. Dulu kita tidak pernah berpikir sebuah data gitu ya, tapi ternyata mungkin 7 atau 5 tahun terakhir itu data mulai berkembang Mas, dan ternyata transformasi digital terus cepat nih berkembang. Ya kan, tidak hanya teknologinya, tapi ternyata amunisinya yaitu datanya itu jadi penting, gitu. Nah, ternyata itu menjadi satu challenging buat dalam berkarir, Mas. Banyak perusahaan-perusahaan berlomba membuat satu struktur sendiri nih, sebuah data, di mana mereka fokus terhadap data. Ini yang saya bilang ini menarik ya, karena memang banyak perusahaan yang dulu memalingkan sebuah data karena kita hanya fokus dalam teknologinya saja. Gitu ya, tapi ternyata setelah fintech, startup, bagaimana menghadirkan suatu pelayanan cepat dari sebuah data, menciptakan satu produk-produk baru, ternyata data itu penting. Nah makanya mungkin buat teman-teman milenial kita bilang ya, khususnya Sobat Ediscore nih, mungkin genrenya di milenial nih Mas ya, ternyata berkarir data itu sangat bagus banget Mas. Itu banyak sekali contohnya ya. Kalau kita bilang, saya banyak sekali melihat di perusahaan itu sudah mulai fokus dalam hal data, menciptakan satu struktur yang fokus sendiri, segmen sendiri, bahkan dibilang penghasilannya pun bagus loh, Mas. Karena ini adalah banyak orang dan teknologi juga sangat bagus gitu ya. Dan ini dampaknya bagus banget buat melahirkan satu bisnis. Nah itu banyak sekali nih, kalau boleh saya kasih contoh nih yang mungkin top 5-nya gitu ya Mas ya. Ada data scientist, analis, data engineer, data arsitek, database administrator. Itu sekarang itu kalau teman-teman lihat di satu situs ya yang kayak lowongan kerja lah gitu Mas ya. Itu banyak sekali dicari. Dan nilainya lumayan dan kadang itu menjadi perhatian milenial sih. Ya, punya kesempatan juga sebenarnya untuk berkarir di bidang data ini gitu ya. Dan mungkin saya tambahin sedikit Mas, mungkin satu lagi ya, mungkin buat kita, mungkin orang-orang yang lama ya, beda dengan orang milenial yang punya satu orang milenial gitu. Kita orang lama tapi jiwanya milenial ya Mas. Iya. Muka boleh kolonial, hati dan jiwa milenial gitu. Betul. Jadi kalau kita bicara orang anak-anak milenial, mereka tuh sangat improve banget Mas. Pemikirannya cepat, itu daya tangkapnya cepat, imajinasinya cepat. Nah, ketika dia bermain data, dia itu punya satu konsep dan penerapan yang sangat cepat juga. Mungkin kalau kita ngelihat data itu bingung, ini mau diapain datanya ya? Mereka tuh sudah bisa melihat, mau melakukan analisa nih Mas, gitu ya. Bagaimana menganalisa ini bisa melahirkan, dia bisa kelompokkan data ini menjadi kelompok apa, dia bisa membuat satu segmen produk seperti apa, gitu ya. Kayak mungkin akhir saya lihat kemarin itu di satu situs situsnya adalah ya gitu, saya bilang kita lagi tren nih Mas, WFH ini orang-orang lagi sibuk nonton Netflix apa segala macam gitu ya. Ternyata mereka tuh ngelihat data itu dan bisa menjadi satu bisnis baru. Gitu. Itu lahirnya dari mana? Dari data. Mereka menganalisa, ternyata tingkat ketertarikan orang itu banyak sekali di sana. Dan itu dapatnya bukan dari informasi lain, tapi dari data yang mereka kelola. Oke, berarti ini kalau kita hubungkan dengan needs-nya pasar sendiri, ya kita mesti adaptif juga ya Mas Farid ya, terhadap apa yang pasar mau dan apa yang pasar butuhkan gitu ya. Cuman PR-nya tuh bagaimana menggrab data mereka gitu ya. Betul, bagaimana dan ini harus kerat banget saya tanya dengan inovatif ya Mas ya.
karena memang balik lagi informasi itu di luar sana sudah tersedia nih Mas. Semua teman-teman sudah bermain yang namanya digital, rekam digitalnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita kelola informasi atau data-data itu menghasilkan satu informasi, dan bahkan kita bisa melihat potensi pasarnya di mana, marketnya di apa. Nah itulah yang ID Score sangat peka, khususnya teman-teman di research ini melihat bahwa bagaimana mereka menganalisa itu semua. Nah saya berkomitmen untuk dukung informasi itu. Gitu. Oke, ini saya coba 3 pertanyaan terakhir mungkin karena kita waktunya sudah semakin mepet lagi. Ini Adit sangat atraktif sekali. Untuk saat ini pembayaran memerlukan verifikasi KTP Pak untuk menggunakan aplikasi uang elektronik. Apakah KTP yang diunggah datanya aman nih? Mohon jawabannya, terima kasih. Karena Adit juga konfirmasi dia seorang milenial gitu loh. Dan sebagai milenial, bagaimana tipsnya agar dapat mengolah data dengan baik? Nah, itu tipsnya terakhir aja. Tapi gimana sebenarnya penjaminan keamanan data yang di capture lewat KTP ketika kita mau verifikasi sebuah aplikasi itu menjaminkan keamanannya nggak sih kira-kira pandangannya Mas Farid? Ini secara global bagaimana menurut ini? Data KTP itu kan adalah data Mas ya. Sebenarnya di dalam itu adalah data informasi. Itu akan sangat bahaya, akan sangat kaitannya tergantung bagaimana si ownernya mengelola data itu kan ya. Artinya ketika dia menyampaikannya ke seseorang atau dalam satu institusi, penyampaiannya harus benar, itu saya yakin itu aman. Contoh bagaimana mereka mengajukan ke ID Score. Nah di sini kita punya prinsip-prinsip keamanan nih Mas yang kita terapkan. Dan mulai bagaimana kita terima data itu, kita jaga keamanannya, PIC yang sudah kita tentukan, prosesnya juga dijamin dari dalam hal proses pengendaliannya, resiko-resikonya, sampai dengan data itu disimpan dengan baik oleh kami, dijaga, di-archive dengan retensi tertentu, dan ini adalah suatu aset kita anggap. Nah kalau kita sudah bicara aset, ini yang harus kita jaga kan. Walaupun itu punya orang lain, itu adalah punya kita, gitu ya. Tadi saya bahas tadi adalah kepemilikan. Nah, ketika data itu diserahkan ke kita anggap sebagai kepemilikan kita. Nah, itulah yang kita terapkan di ID Score. Nah, data itu menjadi aset dan kita jaga dengan baik, dan yang pasti kita dipantau atau diawasi oleh satu lembaga pengawasan, yaitu OJK, di mana kita dilakukan audit dan lain-lain. Dan itu memang di kita juga menerapkan first line, second line, three line of defense, segala macam. Itu konsep-konsep keamanan yang kita terapkan di ID Score. Bagaimana kita menjamin data itu tidak terekspos, tidak terbawa oleh keluar ataupun bocor ya. Seperti yang kita dengar beberapa waktu lalu ada data yang bocor. Nah itu balik lagi, itu adalah komitmen dari kita semua dalam hal pengendaliannya. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir dari Pebi Fritriani, apa manfaat data governance Pak pada sebuah perusahaan atau bisnis? Manfaat data governance untuk sebuah perusahaan. Nah, ini kalau kita bicara manfaatnya, ini banyak sekali Mas Daryl ya. Jadi kalau kita bilang untuk menjawab kebutuhan bisnis dan teknologi yang berkembang pesat, kembali lagi data itu kan punya peran penting. Nah, ketika perusahaan bisa memanfaatkan data itu menjadi satu nilai value atau added value yang lebih buat perusahaan itu dalam melahirkan satu bisnis, gitu ya. Nah, bagaimana kita mengelolanya itu adalah satu tantangan sendiri. Nah, kalau kita tidak mengelolanya dengan baik atau buruknya data bisa menyebabkan kerugian nih Mas, risiko-risiko yang timbul. Bagaimana kita membersihkan datanya, data-data sampahnya, data yang tadi bocor juga terpotensi ke masalah hukum, resiko dan lain-lain gitu ya. Nah, disitulah dibutuhkan satu tata kelola yang baik. Nah, tata kelola itu adalah kumpulan praktikal, prinsipal, proses dari mulai perencanaan sampai dengan melahirkan satu proses, satu informasi gitu ya. Nah, itu kaitannya tidak hanya kita bicara data, jadi kita bicara juga people-nya. Kita harus bangun, terus policy-nya itu kita juga harus buat, susun gitu, kebijakannya juga kita harus susun sampai dengan teknologinya apa yang mendukung. Nah itu harus dalam satu kesatuan. Nah disebutlah tata kelola dan
sangat bermanfaat sekali buat kita dalam hal mengelola data. Jadi kalau teman-teman atau sobat ID Score yang tidak mengelola dengan baik, sama kayak kita mengelola keuangan nih Mas, ya kan? Kalau kita bicara buat kita, iya, kita gajian, kita nggak kelola dengan baik, kita nggak manage dengan baik, ya itu ya nggak jelas kemananya kan ya, gitu ya. Ya, betul, Nah, betul. artinya yaitu kalau tata kelola yang baik, kontrol dan pengendalian juga pasti akan baik. Seperti itu ya Mas. Oke, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang ya, harus bisa bedain kebutuhan dan juga keinginan ya. Jadinya seperti itu gitu ya. Oke, oh Mas Adi terima kasih banyak. Terima kasih katanya jawabannya Pak Farid. Terima kasih banyak Mas Daryl. Sama-sama. Oke, sama-sama. Saya coba cek dulu. Kalau Feby bilang mantap, sangat mengedukasi. Oke, kita sebelum masuk ke tips, boleh langsung disampaikan apa kira-kira yang jadi tips khususnya? Mungkin kita menyoroti ke fokus masalah milenial yang tadi tertarik masalah data sendiri atau mungkin bisa berkarir di ID Score, mudah-mudahan. Apa tipsnya Ya, kira-kira buat para milenial? tipsnya. Ya, yang pertama tipsnya buat saya sekarang ini adalah buat milenial, dan buat saya juga tidak hanya milenial, semua ya, buat pebisnis, buat siapapun itu ya, kita harus terbuka yang pertama Mas, dan kita harus melihat data itu mempunyai elemen penting ya untuk kemajuan satu untuk menjawab sebuah kebutuhan bisnis nih, teknologi juga ya kan. Jadi faktor itu adalah faktor utama, data. Nah, data ini akan sangat bermanfaat bagaimana kita mengelola, ya kan ya. Baik buruknya satu data itu bagaimana kita mengimplementasikannya dalam satu tata kelola yang baik. Artinya kalau kita bisa mengelola itu dengan baik, artinya kita sudah menekan, sudah menghindari atau bisa mengendalikan resiko yang timbul. Nah, buat teman-teman milenial atau sobat ID Score yang dengan genre milenial ini sangat bagus sekali, berpotensi, peluang dan opportunity-nya juga sangat tinggi, di mana di luar sana di banyak perusahaan-perusahaan, terlepas dari kondisi pandemik ya Mas Daryl ya, artinya justru dengan kondisi pandemi ini juga menjadi satu tantangan sih, dan saya lihat mereka berlomba-lomba melakukan analisa data yang terjadi di dunia maya atau saat ini gitu ya. Nah, itu menjadi lahirlah satu produk-produk baru. Nah, buat teman-teman milenial ya, mereka harus berinovatif nih, harus mau mengikuti dan berkembang dalam hal data dan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, disitulah mereka akan diminta atau mungkin dituntut untuk memiliki satu analisa. Nah, logikanya sudah dijalankan. Nah, beratnya buat orang anak-anak milenial ya adalah controllingnya, Mas. Controllingnya itu yang menjadi mungkin tips saya adalah bagaimana mereka sudah bisa mengcombine tidak hanya kemampuan logis dan logikanya, yaitu kemampuan logikanya dan analisanya, tapi bagaimana mereka juga sangat berdekatan dengan pengendaliannya, yaitu resiko-resikonya menjadi satu kontrol gitu ya. Dan menurut saya itu harus dikombin dan bisa menghasilkan satu inovasi, satu bisnis, satu produk. Itu keren banget sih Mas menurut saya, karena mereka image-nya udah masih tinggi ya. Betul. Imajinasinya masih tinggi, masih liar ya, dan juga penuh inovasi baru gitu ya. Oke, baik. Kita sudah sampai di menit terakhir ya. Jadi ini sebetulnya masih ada satu edisi lagi di Bincang Santai ID Score nanti di dua Jumat ke depan ya. Nah, kami masih butuh masukan dari Anda yang ingin mungkin sekedar memberikan masukan atas program ini tahun depan harus seperti apa. Kalau Anda punya konsep-konsep untuk lebih membuat program ini lebih maju dan juga lebih dewasa lagi secara penyampaian, silakan Anda bisa coba berkomentar di DM dari @idscore.id atau mungkin juga lewat kolom chat ini. Nanti kita akan coba save apa saja ide-ide Anda agar ini menjadi sebuah masukan yang inovatif lagi. Ingat, millennials itu punya banyak imajinasi liar ya Mas Warid ya, sehingga siapa tahu dari kontribusi ide-ide itu jadi sebuah masukan buat kita, dan kita sering sharing pasti ada hal positif yang kita dapatkan agar tahun depan jadi lebih baik lagi. Oke, Mas Warid, terakhir konklusi kita silakan 1 menit saja. Oke, konklusi dari saya karena kaitannya dengan topik tata kelola ya Mas ya. Jadi buat dari saya pribadi, dalam hal kita membangun satu bisnis atau membentuk atau melahirkan satu bisnis ya, itu tidak lepas keratannya dari sebuah data gitu ya Mas ya. Tidak hanya dari teknologi atau strateginya, tapi data ini menjadi perannya sangat penting. Nah, dari saya adalah mencoba buat teman-teman atau sobat ID Score
mungkin di perusahaannya atau apapun, mulai bagaimana mengembangkan dan mengelola datanya itu menjadi satu tata kelola yang benar. Nah, tata kelola yang benar itu sebenarnya di literatur atau referensi sangat banyak, Mas ya. Jadi kalau kita bisa mulai mengimplementasikan satu konsep seperti DMBO gitu ya, data management, yaitu buat body of knowledge-nya itu bisa kita pakai. Nah, itu gratis di sana gitu ya. Nah, jadi tinggal bagaimana komitmen tadi. Komitmen kita mau bisa mengelola itu, menjalankan, merencanakan, memprosesnya, bisa melahirkan satu informasi yang bermanfaat. Nah, itu dibutuhkan satu ekosistem yang bersama-sama nih Mas komitmennya. Nah, itu yang menurut saya bilang tata kelola dan data selama kita mau terbuka, selama kita mau berkembang, dan selama kita bisa menyerap tren di market di luar sana, dan kita melakukan riset. Nah, data ini bisa kita kelola dan kita bisa lakukan analisa untuk bisa menghasilkan suatu keputusan, suatu produk, satu model baru, dan saya yakin ini menjadi peluang bisnis buat sobat ID atau sahabat milenial di sana. Kurang lebih itu sih, Mas. Mantap, luar biasa ini edukasi yang masif banget. Terima kasih Mas Fat waktunya, dan terima kasih untuk Anda sobat Ediscore yang sudah bergabung juga buat sobat Ediscore, buat kita tambah Mas, buat sahabat milenial di sana ya. Iya, betul ya. Nah, buat Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami dengan program-program edukasi yang kami sharingkan lewat seluruh sosial media kami, follow terlebih dahulu akun Instagram di @idiscore.id, sekali lagi di @idiscore.id, karena edukasi-edukasi yang kami tampilkan baik lewat akun sosial media dan juga seperti program sosial media ini akan terus kami lakukan di tahun depan. Kami butuh masukan Anda, seperti apakah seharusnya yang baik seperti apa, yang Anda inginkan seperti apa, dengan konsep seperti apa yang Anda mau. Silahkan sharingkan terlebih dahulu di @idiscore.id. Jangan lupa Anda bisa follow semua akun sosial media kami, dari mulai Facebook, Twitter, Instagram, dan juga kanal YouTube. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan di Jumat 2 minggu depan, tapi sedih kayaknya harus berakhir di tahun ini. Kita sambung lagi dengan konsep baru ya di tahun depan yang lebih baik lagi. Mas Farid, kenapa? Liburan nggak nih, Mas Dery, lagi pandemi ini? Akhir tahun ya. Mas Farid, thank you ya, sehat-sehat selalu. Jangan lupa pesan Ibu. Juga buat sobat Ediscore semua, terima kasih. Ya. Terima kasih sobat Ediscore dimanapun Anda berada. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.